Saestu. Niku kaos kagem Pak Sugiarto. Nggih, sami-sami. Teng Jogja mboten enten-enten iki, Pak. Lo ningali angsal, Pak. Ningali jenengan saling garap kuat. Pamit dipun tampi nggo. Niku kaos saking Jogja. Nanti teng Jogja dereng. Nanti teng Jogja. Dereng. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Area di bawah ini adalah tempat berdirinya monumen bersejarah bagi warga Kabupaten Banjarnegara, yaitu monumen peringatan bencana tanah longsor yang menimbun desa Legetang pada tahun 1955. Persinggahan kita di dataran tinggi Dieng dalam rangka ekspedisi pedesaan di sekitar Gunung Slamet berlanjut dengan rasa penasaran untuk kembali melanjutkan penelusuran kisah desa Legetang yang hilang dalam semalam dengan warga desa yang ada di dalamnya. Hari ini kita akan berusaha untuk mencari warga lokal di sekitar bukit yang dipercaya sebagai bekas puncak Gunung Pangamun-Amun yang ditimpakan tepat di atas desa Legetang sehingga mengubur semua wilayah desa beserta semua penduduknya. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Mari mengenal desa bersama kami berdua. Nah, sembari kita jalan menuju Tugu itu, kalau kita baca-baca di internet dan berbagai sumber lain, disebutkan bahwa desa ini dulu namanya Desa Legetang yang masuk ke wilayah Kabupaten Banjarnegara. Tahun 1955, kurang lebih 10 tahun setelah Indonesia merdeka, terjadi bencana alam yang besar di kawasan ini. Jadi gunung di belakang sana itu longsor Sobat Desa karena hujan deras. Karena kejadiannya malam hari, itu tidak ada warga yang selamat dari bencana alam. Nih, tuh kita sudah sampai di tugunya Sobat Desa nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para korban ditempatkan di sisi yang terbaik ya Sobat Desa. Ini dia tugu legendaris dari salah satu desa yang ada di sekitar kawasan dataran tinggi Dieng. Salah Sobat Desa, harusnya kita lewat sebelah sini nih, karena yang sana itu tadi lagi disemprot air. Nih Sobat Desa, ini tugunya. Sekarang kawasan ini menjadi lahan pertanian. Awas nanti kesiram itu. Nah, kita naik sini. Ini dia Sobat Desa, Tugu Desa Legetang di lereng pegunungan dataran tinggi Dieng. Sebelum melanjutkan video ini, mari kita berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan tentunya selalu dilimpahkan rezeki dan nikmat yang penuh keberkahan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sobat Desa, tugu peringatan ini terbuat dari beton yang menjulang tinggi seolah menjadi tanda bagi peradaban manusia masa kini bahwa dulu pernah ada kehidupan makmur warga desa di wilayah ini. Meskipun ada banyak kisah dan mitos yang berkembang di tengah masyarakat tentang kisah yang sebenarnya menimpa desa Legetang, mari kita menelusuri sebab ilmiah sebab terjadinya hal tersebut. Dikutip dari media online, disebutkan bahwa tahun 1955 terjadi hujan deras yang mengguyur kawasan pegunungan sekitar desa Legetang. Ini adalah awal dari tragedi besar yang akan segera melanda desa tersebut. Curah hujan yang tinggi merendam tanah dan melemahkan lereng gunung di sekitar desa. Tanah yang labil akhirnya tak mampu menahan beban dan longsoran besar pun terjadi menimpa desa ini. Bencana alam yang harus merenggut
hampir semua warga desa bernama Legetang ini. Jadi kita akan mencoba bertanya nih kepada warga di kawasan ini. Siapa tahu nanti kita dapat cerita baru. Cuman kita belum tahu nih apakah mau ke sana atau kemana ya. Wah, itu ada warga tuh. Coba kita ke sana yuk. Barangkali nanti kita akan dapat cerita terkait dengan kejadian besar di tahun 1955. Itu masyarakat saat ini sedang beraktivitas di ladang ya. Nih, tanahnya lagi digarap, bersiap untuk ditanami berbagai jenis komoditas, termasuk kentang utamanya nih sobat desa nih. Oke, kita mendekat. Oke, kita lanjut ya. Kita coba naik ke sini. Naik ke sini. Oh, ini kita dari belusuan nih sobat desa nih. Tengok kanan kiri, belum ada warga. Baiklah, kita coba naik lagi ke sini ya. Wah, sepatuku. Ini sobat desa. Ini kemarin mau jebol karena kita lem. Tapi lucunya adalah bukan pakai lem untuk sepatu, malah pakai lem tembak. Tuh, Jawa kemarin cepat marah-marah tuh karena kita ngelemnya pakai itu, pakai lem tembak. Oke, kita naik lagi ya sobat desa. Masih dalam rangka menelusuri jejak-jejak desa yang tertimbun longsor. Tang Jogja mboten enten-enten iki, Pak. Kula ningali angsal, Pak. Ningali jenengan saling garap lahan iki. Oh, nggih. Lampir nggih, Pak. Nah, ini bapaknya lagi mau menggarap lahannya. Ini ngolor, menarik. Ini nih sobat desa nih. Selang nih untuk mengairi lahan pertanian beliau tuh di situ tuh. Sebentar, beliau masih sibuk, jadi belum bisa kita tanya-tanya. Oke, kita coba mendekat. Yang pasti jangan sampai mengganggu aktivitas beliau. Ini sobat desa, ini adalah mekanisme pengairan lahan milik warga di sini. Pakai pipa-pipa semacam ini. Bapaknya di bawah situ. Kalau kita malah sekajeng ditanami kentang nih, Pak. Oh, lebar nih kita tanamin apa boleh, Pak? Ya biasa kentang ya. Kentang boleh, Pak. Oh, nggih. Pak, kula ngapunten ajeng ganggu jenengan sekedap angsal, Pak. Kula ajeng tanglet, Pak. Kula medhak mriku nggih, Pak nggih. Oh, Nggih, jenengan teng mriku mawon. Tewet. Nggih, pamit. Siap. Nah, Pak, kula enten kenang-kenangan jenengan, Pak. Pak sinten asmine, Pak? Sugiarto. Pak Sugiarto, wih, namanya mirip kepala sekolah kula, Pak. Nggih, Pak Sugiarto, Pak. Klame dipun tampi monggo. Saestu. Niku kaos kagem Pak Sugiarto. Matur nuwun Nggih, nggih. sami-sami. Nah, sobat desa, kita udah ketemu sama Pak Sugiarto nih, Pak nggih. Tadi beliau udah menyampaikan bahwa kejadian di sini memang ada nih, Pak nggih. Tahun 1955, pas bapaknya lahir. Tapi bapaknya nggak bisa menceritakan banyak ya, karena pas waktu itu beliau lahir dan menurut beliau yang tahu adalah orang-orang yang sekitar umur 80 tahun nih, Pak nggih. Dan pun boten kathah nggih sing 80 tahun nggih. Ya, ndak turi kena kesenten nggih. Tapi nggih napa angel golek, Pak nggih. Nek teng mriki. Ya boten, nek boten. Kudu teng desa-desa niku berarti nggih. Desa wonten mesti enten nggih. Sing 8 bulan wonten kathah. Malah kathah nggih. Ning misale kula teng desa-desa niku terus tangklet enten pantangan-pantangane mboten, Pak? Enten nek ngene Pak Kemuslihin. Pantangane napa, Pak? Kula mboten angsal. Sing patos Cerita niki. Usia 80-an? Nggih. Wonten. Enten nggih. Pak Muslihin kan 8 bulannya lebih. Desane berarti nika. Wali bukit niki nggih. Pak Ngilen, Pak. Oh, Ngilen. Ning mboten enten hal-hal sing dilarang to, Pak. Misale kula dilarang tanglet babagan korban pun menapa mboten enten. Mboten nggih. Oh, yang tanglet kan
Boten wonten rugine boten wonten. Nggih, leres Pak. Men ngertos sejarahnya kepriye. Nunggu waktune jenengan kula badhe Nek nyuwun ajeng pamit. Pak Muslihin. Nggih. Kan balai desa. Nggih, balai desa. Wis kaler, ke wonten perempatan. Nggih. Perapatan niko. Nggih. Kan kilian wis gedhe teng wilayah niko Tanglet. Oh, Pak Muslihin ngoten nggih. Muslihin. Siap. Cobi kula tak mriko. Ya matur nuwun sangat sampun diceritani. Populer pados nganu piyanton sing wis yeswane 8 bulan kula dituduhkan mriki. Oh, ampun saja kula dituduhkan. Siap. Ampun. Pantangan wae. Matur nuwun Mas Sugarto kula pamit. Main kula kelepatan. Nggih. Nginjing kula nek dolan mriki tak dolan teng nginjing kan angsal to. Nggih, kula kan ler masjid. Masjid pas nggih. Yen Pak Sugiarto mesti tepan nggih. Perapatan. Siap. Ya. Kula pamit riyen, kula tak lanjutke Ya nyobi nek mriko. teng perapatan tanggal griyane kula ya mesti boncak. Mesti caket nggih. Siap. Kula tak balik mriko. Mriko mawon gampil. Mriki nggih. Mriko nggih. Oh niki mboten apa kula ida-ida Pak. Oh nggih. Sing penting ngabahi niku kali. Niki nggih. Siap. Pak Sugiarto, matur nuwun. Pamirin. Nggih, monggo Pak, matur nuwun. Ya. Kamu saja kula sing anu kok. Siap. Pak Muslihin. Siap. Monggo Pak. Niki nonton nggih. Nggih, matur sawi-sawi. Aduh, sobat desa sebentar. Nah, kita sudah dapat info bahwa memang benar di sini pernah terjadi insiden bencana itu, cuman beliau belum bisa menceritakan lebih banyak lagi karena beliau juga kurang tahu, dan kita direkomendasikan untuk datang ke sebuah desa di bawah sana itu dan mencari orang yang berusia 80 tahun yang tahu tentang cerita dari kejadian ini. Semoga kita masih ada waktu ya sobat desa, karena waktu kita terbatas. Kalau nggak terbatas mungkin kita akan telusuri bener-bener ya. Nah sobat desa, bagi yang penasaran dengan cerita sebenarnya desa Legetang yang longsor, yang tertimbun longsor maksudnya, dan hilang sampai dengan saat ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya kalau sobat desa pengen tahu. Kalau banyak yang komen, banyak yang meminta kita untuk menggali lebih dalam lagi tentang cerita desa Legetang, kita akan kesini lagi khusus untuk menggali informasi tentang hal tersebut. Ya, kita coba turun lagi. Nih ada warga yang masih sibuk untuk mengairi lahan pertaniannya nih sobat desa nih. Beliau sendiri dari tadi. Coba kita deketi ya. Barangkali beliau punya cerita-cerita. Oh, tani. Tani tang riki. Kentang sedanten nggih. Sedanten niku muncang apa itu barang-barang atulah. Wortel enten boten, Pak? Enten. Enten nggih. Oh, Wortel ya. nggih. Pak, nek niku tugu napa niku, Pak? Kula wau njajal mriku. Niku tugu napa to? Niku. Niku masjid. Riyene masjid. Oh, kok. Oh, niku tugu masjid. Teng andhap. Desa Legetang niki. Oh, niki sing viral niku to, sing muale ketimbun niku to, Pak. Oh, Legetang. Berarti sing napa tugu niku kuwi ngandhape masjid riyene. Oh, berarti riyen mriki desa to Pak mriki, Danten. Oh, desa nggih. Ah, kon rekam. Enten kenang-kenangan jenengan Pak Sukwan. Pamit dipun tampi nggo. Niku kaos saking Jogja. Nanti teng Jogja dereng. Nanti teng Jogja. Dereng. Wah, saniki gadah kaose. Ngene ningali video niki teng YouTube Pak nggih. Namine cerita desa. Pak Suhan matur nuwun. Sing ngapunten ganggu waktune jenengan nggih. Nggih, monggo Pak. Ya, itu tadi kita dapat info baru bahwa ternyata tugu itu dulunya adalah masjid. Masjid. Ya, semoga dengan kejadian ini kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak pelajaran untuk masa depan anak cucu kita yang lebih baik lagi. Terima kasih sobat desa sudah mengikuti perjalanan kami di Dusun Legetang yang sudah hilang 65 tahun yang lalu. Zahwa, misi kita di sini sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke misi selanjutnya. Ada satu desa lagi yang harus kita temui dan sekarang desa ini sudah hilang. Tahu nggak kenapa hilang? Tahun 1970-an itu terjadi bencana
bencana berupa gas yang keluar dari kawah. Gas beracun. Ya, kita akan menuju ke desa itu. Di sana sepi sekarang. Sepi, udah nggak ada apa-apa lagi. Ya udah, yuk kita ke sana ya. Let's go. Let's go. Cerita desa Legetang dengan segala kisahnya akan selalu menjadi pelajaran yang berharga bagi generasi masa depan. Sejarah akan terus mencatat bahwa desa Legetang adalah salah satu desa yang pernah ada di dataran tinggi Dieng. Terlepas dari berbagai sebab terjadinya bencana alam di desa tersebut, mari kita doakan agar para korban diterima di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke desa yang juga pernah dilanda bencana dahsyat sehingga menimbulkan banyak korban jiwa akibat letusan kawah Sinilah. Desa ini sudah dihapus dari wilayah administrasi pemerintahan daerah karena sudah dilarang untuk dijadikan tempat tinggal. Wilayah tersebut adalah desa Kepucukan yang letaknya paling dekat dengan kawah aktif Sinilah. Sobat desa, kita sudah sempat lihat dari atas ya. Zawa berani nggak lihat dari atas tadi? Nggak berani ya, karena sekarang uap panasnya ini, nih yang putih ini, asapnya ini bersatu dengan kabut yang lagi turun nih sobat desa nih. Nah, berhubung ini sudah semakin siang dan kita masih belum sampai di tujuan utama dan masih jauh juga, jadi kita putuskan untuk lanjut dulu ya Jawa ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita datang ke sini pagi-pagi, karena kalau di gunung-gunung itu kalau udah jam 12 pasti kabut turun. Yowes, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Sobat desa, beginilah kondisi jalan ketika kita belusuan untuk melihat kondisi desa-desa di dataran tinggi Dieng. Ini kalau sobat desa penasaran kita di mana, kita lagi turun dari kawah Chandra di Muka menuju ke arah kota Banjarnegara lagi, karena kita masih harus mencari penginapan untuk nanti malam ya sobat desa. Ini kabutnya udah lumayan reda. Tadi waktu di atas jarak pandang mungkin hanya sekitar 10 meter di depan. Jadi kalau sobat desa mau jalan-jalan ke kawasan dataran tinggi Dieng, terutama yang gunung-gunung ya, saya rekomendasikan untuk pagi di bawah jam 12, karena di bawah jam itu belum ada kabut dan cuacanya masih cerah, jadi kita bisa menikmati pemandangan lebih puas lagi sobat desa. Oke, selanjutnya kita mau kemana? Pasti sobat desa penasaran. Pantengin terus video ini sampai selesai ya. Kita lanjut. Sobat desa, perjalanan kita menuju ke wilayah pedesaan dalam rangka ekspedisi pedesaan di wilayah Gunung Slamet akan berlanjut. Selanjutnya, kita akan mulai memasuki sebuah desa di lereng Gunung Slamet yang mempunyai jejak peninggalan pemerintahan kolonial Belanda, yaitu sebuah pembangkit listrik tenaga air raksasa yang dibangun tepat di lereng Gunung Slamet. Masih banyak keseruan yang akan kita temukan sepanjang perjalanan ini. Banyak keindahan alam desa dan kekayaan warisan desa yang belum terungkap. Maka pastikan untuk mengikuti episode selanjutnya ya, agar sobat desa bisa mengetahui lebih banyak tentang keindahan alam desa dan potret kondisi kehidupan warga desa. Saya Habib dan Zawa, sampai jumpa.